MC yang masih terkejut berusaha menutupi catatan yang tersimpan di telapak tangan si monyet kecil. Doran yang masih berada di belakang MC menanyakan apakah yang MC lakukan. Sembari membersihkannya, MC memberikan alasan kepada Doran bahwa tidak ada apa-apa, hanya saja tangan monyet kecil ini agak kotor. Nona yang baru datang langsung menanyakan tentang keadaan monyet kecil itu. MC menjawab bahwa monyet ini baik-baik saja dan ia hanya mabuk. Akhirnya, MC pun membawa monyet kecil itu ke kamar dan menidurkannya di kasur. MC mengamati kembali telapak monyet kecil itu. Di situ ada berbagai garis dan kode. MC mengamatinya dengan sangat serius dan teliti untuk mengartikan kode-kode itu. Setelah mengamatinya, MC merasa senang karena kini keberadaan Jet Spring Martial Art ada di tangannya. Sembari menutupi monyet itu dengan selimut, MC memuji monyet itu. MC mengatakan bahwa monyet ini sangat cerdas karena kode itu hanya akan muncul dalam kondisi mabuk. Setelah itu, MC merogoh bajunya untuk mengambil sebuah pil yang ia dapatkan dari salah satu harta monyet kecil itu kumpulkan. Sebelumnya, MC hanya membawa pil itu karena penasaran dengan baunya yang unik. Setelah memperhatikan pil itu cukup lama, MC mulai menelannya. Ternyata pil itu memberikan efek energi yang begitu melimpah. Terlihat ki emas yang berputar-putar bercampur dengan energi demonik yang ia bawa. MC mencoba menyerap semua energi yang sedang bergejolak itu. MC memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam terus berusaha untuk menyetabilkannya. Setelah waktu berjalan cukup lama, akhirnya MC membuka matanya. MC cukup linglung karena dirinya sendiri tidak percaya telah menyerap energi yang setara selama 30 tahun latihan. Monyet kecil yang ada di samping MC masih tertidur pula sembari mendengkur. MC mengamati monyet kecil itu dan hanya menghela nafas melihat tingkah lakunya. Dalam hatinya, MC berpikir apakah dirinya harus mempelajari Jet Spring Martial Art sekarang juga. Tanpa berpikir panjang, MC kembali duduk bersila dan kembali mengalirkan energi demoniknya. Terlihat energi ungu pekat yang mengelilingi MC. Seiring waktu berjalan, energi ungu pekat itu kini digantikan dengan warna hijau yang begitu cerah. MC pun membuka matanya untuk merasakan perkembangan dari Jet Spring Martial Art yang ia pelajari. Dalam hatinya, MC merasa bahwa sekarang efek samping dari energi demonik Brit sudah ia atasi. Tak terasa, ternyata MC sudah berkultivasi sampai pagi. Matahari yang menyelinap di antara lubang-lubang membuat MC memejamkan sebelah mata karena terlalu silau. MC berpikir bahwa di kehidupannya kali ini dirinya hanyalah Jo Kang Yun dan bukan pemimpin sekte demonik. Dirinya tidak akan membiarkan energi demonik mengalir di dalam kedai penginapan. MC menegaskan kembali bahwa sekarang dirinya hanyalah koki kedai yaitu Jo Kang Yun. Suasana kembali ke dalam kedai penginapan Yong Rae. Un Yuong dan Doran terduduk lemas di meja makan. Doran mengeluh bahwa ini sangat melelahkan dan bertanya-tanya berapa banyak orang yang memesan hidangan baru. MC dan Nona mendekati mereka yang sedang beristirahat dan menyodorkan makanan. Nona mengatakan bahwa sudah saatnya makan. MC berkata untuk segera menghabiskan makanan dan bersiap untuk shift malam. Doran yang mendengar makanan datang langsung bangkit dengan air liur yang keluar dari mulutnya seperti hewan buas. Doran langsung menyambar saus dan menuangkan semua saus ke daging crispy yang masih berada di piring. Nona dan Unyuong yang melihat itu langsung pucat dan meminta Doran untuk berhenti.
Doran yang tidak mengetahui apa-apa bertanya dengan nada santai, memangnya kenapa? Unyuwong yang tidak menyukai cara Doran yang menuang saus langsung ke daging crispy membentak Doran dan mengatakan kenapa Doran begitu kejam. Nona langsung mempertanyakan Doran kenapa dirinya menuang semua sausnya. Doran pun menjawab dengan santai karena dengan ini semua daging dapat terkena saus dengan merata. Nona mengatakan seharusnya cukup dengan dicelup saja, bukan menuangkan semuanya. Unyuwong pun menambahkan jika seperti ini maka semua daging crispy akan basah. Doran yang merasa dipojokkan menyelah dan memberikan alasan bahwa apa yang ia lakukan tidak sengaja. MC yang sedari tadi hanya mengamati pun berpikir dalam hatinya bahwa ternyata masalah saus cocol dan rendam menjadi perdebatan di era ini juga. MC pun berpikir seharusnya dirinya menumisnya saja dengan cara tradisional. Tapi sejujurnya MC memasak hidangan ini hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. MC pun berkata kepada karyawan baru untuk makan saja dan tidak menghiraukan perdebatan di antara mereka. Karyawan baru yang masih mengamati perdebatan pun mengiyakan. Tanpa diduga karyawan baru itu menyela dan berkata dengan nada tegas jika mereka masih bertengkar hidangannya akan dihabiskan oleh dirinya dan MC. Nona, Doran, dan Unyuwong sontak langsung berhenti dan terdiam. Akhirnya mereka pun tenang sembari menikmati hidangan. Unyuwong yang tidak melihat monyet kecil itu penasaran dan menanyakan keberadaannya. Sembari mengunyah makanannya, MC menjawab dengan santai bahwa monyet itu sedang mabuk. Mereka yang mendengar itu merasa cukup canggung setelah mengetahui kalau monyet kecil itu sudah mabuk kembali. Tak terasa, waktu sudah sore dan sudah saatnya kedai makan penginapan Yongrae menghadapi shift malam. Doran yang sedang heboh langsung mendatangi MC dan Nona yang sedang berada di dapur. Mereka berdua yang sedang menyiapkan bahan-bahan masakan pun melihat Doran dengan penuh tanda tanya. Doran meminta Nona untuk keluar sebentar. Nona mengatakan jika dirinya sekarang cukup sibuk jadi tidak bisa keluar. Doran terus membujuk Nona dan mengatakan bahwa ini tidak lama dan hanya sebentar. Doran pun menarik Nona ke lantai 2 dan segera membuka jendela. Di jalan yang ramai diterangi dengan lentera yang terang, di situ tertata rapi pelanggan yang sedang mengantri untuk mencicipi makanan di kedai penginapan Yongrae. Nona pun terdiam dan melihat pemandangan itu. Ia merasa tidak percaya bahwa hari-hari ini akan datang juga. MC yang masih melihat keramaian tiba-tiba dipanggil oleh Nona. Dengan mata berkaca-kaca, Nona berkata bahwa ini semua berkat MC. Doran juga menimpali bahwa ini juga pertama kalinya penginapan ramai sejak kakeknya memulai bisnis penginapan ini. MC pun menunjuk ke belakang meminta mereka untuk masuk. MC mengatakan bahwa kita tidak boleh membuat pelanggan menunggu. Doran langsung bergerak dan berlari. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menyambut pelanggan. MC yang melihat itu berpikir sepertinya Doran sudah memiliki motivasinya sekarang. MC berpikir Doran akan mengeluh tapi ternyata tidak. Akhirnya MC pun melangkah untuk menuju ke dapur. Tapi saat ingin kembali ke dapur, langkah MC terhenti sesaat setelah melihat barisan pelanggan yang mengantri. MC memperhatikan kembali dan bertanya-tanya apakah dirinya salah melihat orang. Ternyata di antara keramaian orang yang datang berkunjung ada satu orang yang cukup mencolok. Ia adalah seorang wanita yang pernah MC sukai dulu, yaitu Ye Hwaeon. Bagi kalian yang punya rezeki lebih, bisa sisihkan sedikit untuk admin untuk beli kuota, agar admin bisa terus untuk upload video baru, dan admin sangat berterima kasih buat kalian yang sudah berdonasi.
Semoga dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu. See, I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously